Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan liulil qulubi wal absar wa'idatan liulil nuha wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul jabbar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa al-mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqaba al-lailu wan-nahar. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimuna haqqat taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa'lamu anna ajsadana 'alan nari la taqwa fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral hadirin, sidang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum, adalah nikmat yang patut kita bersyukur kepada Allah karenanya, dan kita merasa bangga dan beruntung karena telah dapat izinnya. Pada hari ini kita masih bisa menikmati indahnya prosesi sholat Jumat ini. Semoga tak satu pun kita kecuali diterima oleh Allah, dicatat sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepadanya, dan dituliskan namanya di daftar orang-orang yang masuk surga. Dan semoga yang berdosa diampuni segala dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Yang dalam keadaan sakit semoga disembuhkan, yang dalam keadaan galau Allah tenteramkan, yang sedang kurang iman Allah kuatkan. Untuk itulah kita hadir pada hari ini, untuk saling menguatkan sehingga kita bisa berjalan di atas jalan yang lurus ini. Alhamdulillah masih banyak orang-orang beriman di sini. Al-mu'minu qawiyyun bi akhihi. Orang beriman itu merasa kuat ketika melihat saudaranya. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang bila melihat majlis seperti ini, melihat para sahabat datang menikmati hari-hari seperti ini, wajahnya bergembira dan berseri-seri karena melihat hamba-hamba Allah yang berharap kepada Allah, yang wajahnya dipenuhi dengan cahaya iman dan Islam. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya masjid di dalam Islam merupakan aset vital kaum muslimin. Nabi alaihi salatu wassalam menjadikannya yang pertama dibangun di saat beliau di Masjidil Haram, di negerinya sendiri. Tidak diizinkan oleh para pengurusnya yang saat itu sedang jahiliyah menentang dakwah Nabi alaihi salatu wassalam
yang beliau tidak mengatakan kecuali Rabbi Allah la ilaha illahu, yang hanya mengatakan Rabbku hanya Allah, tidak ada yang diibadati dengan hak selain Dia. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam tidak diizinkan padahal masjid itu dibangun dulu untuk menegakkan kalimatullah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah pertama yang ditegakkan di permukaan bumi untuk beribadah kepada Allah bagi manusia adalah yang terletak di Bakkah, di Makkah. Tapi karena dominasi dan mayoritas orang saat itu adalah jahiliyah, menentang kebenaran dengan segala dalih tanpa hujjah, akhirnya Nabi harus menyerah dan mengikuti apa yang menjadi sunnatullah dalam dakwah, harus hijrah ke Madinah, dan itu adalah kebaikan dan barakah. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesampainya di Madinah, Nabi belum berencana membangun rumah, tapi yang pertama beliau rencanakan, beliau bangun adalah al-masjid. Al-masjid, karena beliau paham kalau dibangun rumah khusus untuk keluarga. Beliau paham kalau dibangun rumah ada masa terbuka dan ada masa terkuncinya. Tetapi masjid adalah rumah yang terbuka untuk seluruh kaum muslimin, maka disebutlah dia rumah Allah. Maka siapa yang membangun masjid mesti lillah. Man bana lillahi masjidah, siapa yang membangun rumah untuk Allah, baik atas nama pribadi, atas nama yayasan, atas nama masyarakat, bahkan lembaga pemerintah atau institusi instansi, maka masjid mesti dibangun atas nama Allah, tidak atas nama milik pribadi ataupun milik yayasan atau lembaga. Masjid adalah digunakan semata-mata kepentingan agama Allah, sehingga disitulah dibangun kekuatan Islam, kekuatan luar dan dalam, kekuatan fisik dan psikis, sehingga masjid menjadi tempat berlindungnya orang-orang yang tidak punya tempat tinggal di Madinah waktu itu. Masjid adalah tempat menyambut tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam masjid orang seburuk apapun perangainya pasti akan menjadi baik. Maka bila ada pemerintah ingin menuntaskan pekat misalnya penyakit masyarakat, maka ajaklah masyarakat untuk meramaikan masjid. Karena di masjid mereka pasti akan berwuduk sebelum masuk dan berdoa sebelum masuk, mengucapkan salam sebelum masuk, dan bertemu dengan sesama kaum muslimin bersalaman, menggugurkan dosa-dosa, dan mereka akan solat sebelum duduk. Apalagi bila dipenuhi dengan durus ilmiah, kajian-kajian keislaman yang mengokohkan iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang Quraisy, ketika Abbas bin Abdul Muttalib berselisih dengan sahabat yang lebih dulu masuk Islam, ketika beliau ditawan di perang Badar, beliau mengatakan, andainya kalian lebih dulu masuk Islam dari kami, tetapi kami sejak zaman jahiliyah menjadi pengurus Masjidil Haram, menyiapkan akomodasi, menyiapkan transportasi, menyiapkan konsumsi para jemaah haji, tamu-tamu Allah. Allah sendiri yang menjawab, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawun innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Apakah kalian nak menjadikan siqayatul hajj, memberi minum kepada jemaah haji,
wa imaratal masjidil haram, dan mengurus Masjidil Haram seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya, yang mengorbankan dirinya untuk kemajuan agama ini. Allah menjawab, la yastawun, tidak sama. Sesungguhnya iman kepada Allah, iman pada hari akhirat, menghidupkan masjid-masjid dengan zikrullah dan kajian-kajian ilmu lebih tinggi daripada hanya sekedar mengurus dan memberikan makan tersebut, kalau tidak dilandaskan pada iman pada Allah dan hari akhirat. Kalau tujuannya bukan Allah dan hari akhirat. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, Allah pun pandai membalas dan berterima kasih kepada siapapun yang menghidupkan rumahnya, yang membersihkan rumahnya, mentakmir rumahnya, mulai daripada yang membangunnya. Man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun masjid lillah, untuk Allah, bukan untuk keluarganya, bukan untuk partainya, bukan untuk rezimnya, bukan untuk organisasinya, lillah. Walaupun dibangun bersama-sama atas nama yayasan, atas nama lembaga, atas biaya negara, tetapi mesti lillah. Sebab kalau bukan lillah, tidak ada bernilai sama sekali. Man bana lillahi masjidah, siapa yang membangun masjid lillah, Allah bangunkan baginya istana di surga. Tahukah bapak-bapak dan saudara yang saya muliakan, apa bahannya istana di surga? Tiang-tiangnya dari mutiara, atapnya dan lotengnya dari emas dan perak, jendela-jendelanya daripada berlian. Padahal kita hanya membangun dengan sepersekian dari kekayaan kita miliki. Bahkan Nabi katakan, walau mafasi qatat, sekalipun hanya sebesar sarang burung sekalipun, sebesar sarang burung merpati, Allah hargai dengan istana di surga. Maka merugilah kalau seandainya kita membangun masjid bukan lillah. Kemudian untuk orang-orang yang mengimarahnya, Allah jamin sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang yang senantiasa meramaikan rumah Allah, bukan meletakkan namanya di rumah Allah, tapi meramaikan rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir walam yakhsha illallah. Sesungguhnya hanyalah yang akan mentakmir dengan sesungguhnya rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakat, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, maka meramaikan, membangunnya, memakmurkan, memeliharanya, membersihkan, semuanya Allah berikan pahala yang luar biasa. Itikaf di rumah Allah, berzikir di rumah Allah, baca Al-Quran di rumah Allah, membicarakan kemaslahatan Islam dalam semua bidang di rumah Allah, semuanya menghasilkan pahala-pahala yang luar biasa. Bahkan Allah janjikan taufik dan keberhasilan di dunia sebelum pahala yang melimpah menunggu di akhirat sana. Barakallahu li wa lakum bil kitab wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma min al ayat wal hikmah, wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana lil awwabin ghafura. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang jemaah-jemaah rahimanillah wa iyyakum, bicara tentang keutamaan masjid, membangunnya, mengimarahnya, mengisinya, berzikir di dalamnya. Tidak mungkin dengan satu kali khutbah ini. Tapi kita ingatkan, kalaulah kita tidak bisa memakmurkannya, meramaikannya, jangan sampai menjadi penghalangnya. Kalau pula Allah janjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang makmurkan rumah Allah, mengisinya dengan segala macam ibadah, dengan segala macam kegiatan keislaman yang bermanfaat dan disunahkan, menghasilkan hasil yang luar biasa, membantu untuk menghilangkan berbagai penyakit masyarakat, mulai dari narkoba, perjudian, dan beragam kemaksiatan lainnya. Tidak mungkin terselesaikan dengan hanya pembinaan di bidang sosial, karena sesungguhnya ketakwaan itu, kata Nabi di sini, di dalam sini, dan itu tak bisa diisi dengan sempurna kecuali dengan iman dan ilmu. Dan iman dan ilmu saja tidak cukup kecuali dengan iman dan ilmu yang benar, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hasilnya nambah, bahwa tak satu pun sahabat yang tidak masuk surga karena dididik dengan Al-Quran dan Sunnah. Hasilnya terlihat jelas bahwa tak satu pun sahabat terlibat aliran sesat, padahal subuhat itu sungguh dahsyat, tapi tak satu pun mereka terpengaruh oleh aliran-aliran sesat yang timbul pada masa itu. Dan sudah kita lihat hasilnya luar biasa. Mereka bisa mengutamakan saudaranya lebih dari dirinya sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan susah. Hasilnya sudah kita lihat. Ketika Rasulullah memanggil untuk berjihad fisabilillah, berinfak fisabilillah, kita lihat tak segan-segan mereka mengeluarkan berapapun yang Nabi minta. Ada yang memberikan seluruh hartanya, ada yang memberikan setengah hartanya, ada yang memberikan seluruh perdagangannya. Hasilnya sudah kita lihat. Ketika mereka melihat perempuan lewat di depannya, mereka segera berpaling dan bahkan mereka kembali ke rumahnya. Hasilnya sudah kita lihat bahwa mereka hatinya bersih kepada seluruh kaum muslimin, tidak menyimpan dendam sama sekali, tidak ada rasa sakit hati dan takut disaingi, karena didikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasilnya dapat kita lihat minimnya angka kriminalitas ini di zaman Nabi. Bahkan sampai hari ini mereka yang mengikuti metode Nabi Alaihissalam, meramaikan masjid dengan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman as-salafus salih, angka kejahatannya sungguh minus dibanding dengan negara-negara yang tidak menjalankan. Sekedar informasi bahwa dalam sebuah riset ditemukan bahwa angka kriminalitas satu masjid di kota Chicago, Amerika Serikat, sebanding dengan 13 tahun di Arab Saudi. 13 tahun di Arab Saudi, angka kejahatannya setara dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika. Demikianlah rasa aman yang diberikan. Kemudian keberkahan rezeki sudah terlihat. Mereka dengan sebab kekurangan tetapi selalu merasa cukup, tetapi kita dengan segala kelebihan selalu merasa kekurangan. Hasilnya sudah kita lihat. Mereka bergembira melihat saudaranya berhasil, dan tidak ada hasad di antara mereka. Sampai di detik-detik terakhir menjelang mati pun mereka masih memikirkan saudaranya, padahal mereka sangat membutuhkan. Hasilnya kita lihat anak-anak kecil menghormati orang-orang tua, orang tua mengasihi yang kecil-kecil. Hasilnya kita lihat di saat ada yang salah lalu ditegur, tidak ada yang membalas dengan membantah atau dengan menyerang. Berbalik sekali dengan kita hari ini, bila dinasihati kita akan makin garang. Hasilnya kita lihat
ketika mereka diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, mereka mengatakan, alhamdulillah, terima kasih kau telah mengingatkan. Hari ini kita lihat, kalau kita katakan kepada seseorang ittaqillah, dia akan berbalas kepada kita, bal anta taqillah, kamu yang harus bertakwa kepada Allah. Hasilnya kita lihat, mereka mengakui kelebihan masing-masing yang lain, walaupun mereka terlibat perseteruan dan peperangan, seperti yang terjadi dengan Ali dan Muawiyah karena fitnah yang terjadi. Ditanya kepada Ali, dia mengakui kelebihan Muawiyah. Ditanya ke Muawiyah tentang Ali, Muawiyah menyanjung Ali tinggi-tinggi. Semuanya memberikan haknya. Karena apa? Bimbingan Al-Quran dan Sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka patutlah Allah jadikan patokan iman dan hidayah adalah pada mengikut para sahabat Nabi SAW, di mana mereka dibina di masjid-masjid. Oleh sebab itu, sungguh dosa yang luar biasa, sungguh kezaliman yang luar biasa ketika kita menjadi penghalang rumah-rumah Allah dimakmurkan. Sungguh kezaliman yang tak terampuni kecuali bertaubat kepada Allah, menjadi penghalang rumah-rumah Allah yang begitu ramai akhirnya lengah. Sungguh kezaliman yang luar biasa. Bila prestasi terbaik kita adalah menghentikan kajian-kajian yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi rumah-rumah Allah dihidupkan zikrullah di dalamnya dan berusaha meruntuhkannya, meruntuhkan bangunannya atau meruntuhkan takmirnya, dan bagi mereka kehinaan di dunia dan di akhirat azab yang besar menunggu. Semoga Allah memberikan kita taubat, semoga Allah memberikan kita kesadaran, semoga Allah memberikan kita ampunan, karena tidak satupun kita kecuali berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Sesungguhnya setiap bani Adam itu banyak berdosa dan banyak salah, dan orang yang banyak bersalah yang paling baik yang banyak bertaubat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina, Allahumma hdi bina, Allahumma ja'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallin wa la mudillin. Allahumma ja'alna minal mustamassikin bi sunnati nabiyyik wa min muhyina li ta'alimi dinik. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu bi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin fadlan minka ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alif baina qulubil muslimin, Allahumma alif baina qulubil mu'minin, Allahumma aslih zata bainihim, Allahumma la taj'al asy-syaitana yanzaghu bainahum, Allahumma la taj'al asy-syaitana yanzaghu bainahum, Allahumma la tada' asy-syaitana yanzaghu bainahum. Allahumma wahid qulubana, Allahumma naqqi qulubana, Allahumma saffi qulubana ya rabbal alamin. Allahumma fir lana li wa li abaina wa ummahatina wa li masyayikhina wa li ashabina wa masawahibina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma farij hammal mahmumina minal muslimin, Allahumma farij hammal mahmumina minal muslimin wa naffisil karba 'anil makrubin waqdi ad-dayna 'anil madinin. Allahumma ansur ikhwanana fi Cianjur wa fi ghairiha, Allahumma ansurhum, Allahumma ihfazhum fi dinihim wa 'irdihim, Allahumma ihfazhum ya rabbal alamin.
اللهم خفف عليهم، اللهم فهم لهم دينهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة.